Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama. Jangan lupa like dan share serta subscribe. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang masjid pertama dan muadzin pertama kaum muslimin. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menceritakan sebuah tentang sejarah muadzin pertama dan masjid pertama kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Kubah merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini dibangun pada tanggal 23 September 622 Masehi, saat Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Fakta yang menunjukkan bahwa Masjid Kubah juga merupakan masjid tertua dalam sejarah perkembangan Islam. Di dalam Al-Quran, Masjid Kubah disebutkan dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Kubah sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersih. Quran At-Taubah ayat 108. Dalam sebuah hadis, banyak riwayat yang menyebutkan keistimewaan Masjid Kubah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi radhiyallahu anhu menyebut sholat di Masjid Kubah sama pahalanya dengan melaksanakan umroh. Berikut tentang sejarahnya. Sejarah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah dilatar belakangi oleh perlawanan kaum kafir Quraisy yang menolak ajaran Islam. Penolakan ajaran Islam oleh kafir Quraisy itu dilakukan dengan kejam, dan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa mereka berulang kali menyakiti, bahkan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekejaman yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu tidak hanya dilakukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada umat Islam di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Pada musim panas 622 Masehi, umat Islam di Mekah secara diam-diam meninggalkan rumah menuju Madinah dengan hanya menyisakan rumah tangga Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Mengetahui umat Islam berhijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy pun menyusun rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka khawatir dengan kekuatan baru Islam yang terbentuk di Madinah. Sementara itu, sore hari sebelum penyergapan Nabi telah mendapatkan petunjuk dari Jibril untuk melakukan hijrah. Ia pun segera menemui Abu Bakar untuk menyusun strategi hijrah. Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya, menjaga barang-barang yang ada di dalamnya. Pada waktu itu, Nabi dan Abu Bakar telah meninggalkan rumah mereka menuju Madinah dengan memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Setelah merasa aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah
Sebelum tiba di Madinah, Nabi singgah di Masjid Qubah, sebuah daerah yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan azan Bilal dipilih untuk melantunkan azan karena suaranya yang merdu dan lantang. Lalu Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu sejak saat itu. Bilal mendapat julukan sebagai muadzin ar-rasul dan ia menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Jadi masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW yaitu adalah Masjid Quba, dan muadzin pertama dalam sejarah Islam adalah Bilal bin Rabah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, bahkan ia menjadi muadzin tetap saat Rasulullah masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sholat hendak dilaksanakan dan azan dikumandangkan. Jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Bilal berusaha berdiri melaksanakan kewajibannya untuk melantunkan azan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dia cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sedemikian sedihnya Bilal akan kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap sudut kota selalu mengingatkan dirinya kepada Rasulullah. Bilal mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal menjadi orang pertama kepercayaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan azan di Mekkah. Meski berkulit hitam dan sempat menjadi budak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Bilal sebagai sahabatnya yang beriman. Bilal tak kuasa membendung sedihnya. Ia sempat meminta izin kepada khalifah agar diperbolehkan pergi dari Madinah, sebab kenangan-kenangan akan tetap menghantuinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu Bakar bertanya, jadi apa maksudmu hai Bilal? Bilal menjawab, aku ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai aku meninggal dunia. Lalu siapa lagi yang menjadi muadzin bagi kami? Lantas tanya Abu Bakar. Dengan air mata yang berlinang, Bilal menjawab, aku takkan menjadi muadzin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ada beberapa kisah tentang Bilal menurut Ibnu Abdul Al-Bar. Dikisahkan oleh Ibnu Abdul Al-Bar, seorang ulama mazhab Maliki kelahiran Andalusia tahun 978 Masehi. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Istiab, bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, Bilal tidak pernah melakukan azan lagi. Ibnu Abdul Bar mengisahkan, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal ingin pergi ke Suriah, namun Abu Bakar menyuruhnya untuk tetap berada dalam pengabdian. Bilal berkata, jika engkau telah membebaskanku untuk dirimu sendiri, maka buatlah aku tertawa lagi. Tapi jika engkau telah membebaskan aku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka biarkan aku pergi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar meninggalkannya sendirian. Setelah Bilal pergi dari Madinah, Bilal menghabiskan sisa hidupnya di Suriah. Suatu saat Umar bin Khattab atau Khalifah kedua berkunjung ke Suriah. Pada kesempatan tersebut, orang-orang meminta Khalifah untuk meminta kepada Bilal agar mengumandangkan azan walau hanya satu sholat saja. Konon itu adalah azan terakhir Bilal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah Bilal pada versi lain mengumandangkan asar terakhirnya di Madinah pada suatu malam yang istimewa di Suriah, malam di mana saat Bilal sedang tertidur lelap, dia bermimpi didatangi seseorang yang sangat dicintainya, seorang teladan sejati. Malam itu dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan satu pertanyaan tertuju padanya. Wahai Bilal, mengapa engkau tak pernah mengunjungiku? Sontak Bilal terperanjat, jantungnya berdebar, dia terbangun, lalu dengan sigap ia bersiap-siap untuk menempuh perjalanan ke Madinah. Sesampainya di sana, dia berziarah di makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah yang penuh kenangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal menangis terseduh, menumpahkan rasa rindu kepada sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan menjadi muassim. Saat air mata membasahi pipinya, tiba-tiba datanglah dua orang pemuda berjalan mendekati mereka. Dia adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Singkat cerita, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang sudah semakin tua, hatinya luluh tak kuasa untuk tidak memenuhi permohonan orang-orang kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lama jauh darinya. Bila pun memenuhi permintaan mereka. Ketika waktu sholat telah tiba, dengan pijakan kaki yang teguh, Bilal menaiki tangga ke tempat di mana dahulu dia biasa mengumandangkan azan. Ia menarik napas dalam, memulai suaranya. Lantunan kumandan azan pun menyapa pendengaran banyak orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal memulai azan. Kota Madinah tiba-tiba saja menjadi senyap. Penduduk Madinah terkejut. Suara yang telah hilang selama bertahun-tahun terdengar lagi. Ketika sampai pada kalimat Asyhadu an la ilaha illallah, orang-orang berlari dari segala penjuru menuju sumber suara itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seduh tangis penduduk Madinah menggema, air mata mereka membanjiri. Sahabat yang beriman dimanapun berada, singkat cerita, terkenanglah masa-masa saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah mereka. Bilal sendiri yang tengah azan pun tercekat. Dia tidak sanggup meneruskannya. Air matanya berderai. Di pipi hari itu Madinah berluapan rasa rindu. Nan syahdu tak ada pribadi yang agung, yang begitu dicintai seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan Bilal yang mengawali sholat berjamaah yang biasa dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantunan asal Bilal bin Rabah lah yang memantikannya menjadi nyala cahaya. Itulah azan terakhir dalam usia senja sang muadzin pertama di dunia. Azan yang tak pernah dia bisa tuntaskan karena tak kuasa kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah tentang sejarah muadzin pertama dalam sejarah Islam dan masjid pertama dalam sejarah Islam. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini
bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui, sahabat-sahabatku, kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.